Haji Muhammad Nasir. Beliau sedang pulang kampung. Beliau amanahkan kepada saya untuk hadir di subuh hari ini di masjid kita. Dan malam tadi sekitar jam berapa ya? 8 atau 9 beliau meneruskan pesan dari BKM. Katanya tema subuh ini tentang requestnya itulah ya, tentang Maulid Nabi ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita sering dengar istilah ini ya, Maulid. Apa sebenarnya Maulid itu? Sering kita dengar itu ya. Maulid itu sebenarnya apa? Ada beberapa hal yang diungkapkan oleh para ulama. Kalau ditarik akar bahasa Maulid itu, dia berasal dari satu kata yang berarti walad. Walad itu artinya anak. Ya. Maka Maulid itu bisa diartikan sebagai hari kelahiran, ya, hari kelahiran, atau sosok yang dilahirkan. Sebagian ulama mengatakan maulud. Jadi maulid itu ya adalah secara istilah yang merupakan kelahiran Rasulullah SAW. Nah, itulah yang diperingati oleh sebagian besar kaum muslimin. Kenapa saya katakan sebagian besar? Ya, karena memang ada beberapa orang memang yang tidak mengerjakan itu. Cuma perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa mayoritas umat Islam melaksanakan itu. Ya, mayoritas umat Islam melaksanakan itu. Dari mana kita tahu? Semua, ya, apakah negeri-negeri Islam yang berbentuk kerajaan, republik, ya, itu semua melaksanakan Maulid Nabi oleh raja-raja mereka, sultan-sultan mereka. Ya, mulai Darussalam, Malaysia, Tunisia, Maroko, Aljazair, Mesir, Oman, Bahrain, ya, Indonesia, ya. Walaupun Menteri Agamanya modelnya begitu, ya, tapi kan Maulid Nabi masih ada ya, masih ada. Bahkan Bapak Ibu sekalian, negeri Thailand itu ada Maulid Nabi, diadakan oleh Raja Thailand. Pernah lihat tidak video? Ada Maulid Nabi. Jadi Raja Thailand itu tahu bahwa umat Islam di Thailand itu merupakan aset yang besar. Nah, sehingga mereka tidak memberikan tekanan kepada umat Islam yang memang dianggap bisa bernegosiasi. Namun beberapa daerah memang mengalami intimidasi seperti di Patani ya. Namun mereka mencoba untuk mendekati umat Islam ini dengan cara itu. Umat Islam diajak untuk menjadi bagian dari pemerintahan, bahkan istana raja itu dipergunakan untuk pelaksanaan Maulid. Thailand, Australia ada. Nah, cuma satulah negeri Islam yang tak melaksanakan peringatan Maulid, yakni Saudi Arabia. Kalau begitu mayoritas mana? Yang melaksanakan atau tidak? Iya, yang melaksanakan. Andaikan dituding sesatlah pelaksanaan Maulid Nabi ini, maka tentu sesatlah hampir 2 miliar umat Islam, kecuali 30 juta orang Saudi. Entah mungkin itu, mustahil. Sementara kata Rasulullah SAW, di akhir zaman kalau terjadi perdebatan sengit di antara umat Islam, ya, terjadi seperti ya, sedikit konflik lah. Ini tak boleh dibuat, ini boleh dibuat. Mana yang kita ikut ya Rasulullah? Kata sahabat, "Fa'alaikum bis-sawadil a'zam," kata Rasul. Ikut mana yang mayoritas. Ya, apapun yang terjadi, apapun sesuatu yang muncul di dunia Islam ini, kalau kita merasa ini aneh, gawat ini ya. Kok bisa umat Islam ini berpecah? Kok bisa umat Islam ini punya banyak pendapat? Mana yang dipegang? Komentar. Kenapa demikian ya Rasulullah? Kata para sahabat, "Fa inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalatin abada," atau kama qala. Sebab umatku, kata Rasul, tak akan seluruhnya sepakat untuk melakukan kesesatan, kata Rasul. Mustahil umatku itu akan sepakat untuk melakukan kesesatan. Ya, kayak 2-3 orang biasa itu ya dari dulu ada. Tapi mayoritas umat Rasulullah, kata
tidak akan mereka itu bersepakat atas adat kesesatan. Maksudnya apa? Kalau ada yang aneh, pasti mayoritas umat Islam akan serang itu, akan meluruskan itu. Ya. Umat Islam itu jangan main-main, Bapak Ibu sekalian. Ingat masalah waktu ada majalah Hermon di Prancis buat karikatur Nabi, masih ingat kan ini? Padahal Muslim di Prancis itu cuma 14%. Tapi tengok efeknya luar biasa. Minta maaf aja. 2004 ingat di Denmark, Pak? Ingat Denmark? Kacau ya Denmark itu macam palu model cuma 8%. Kedutaan besarnya semua ditutup. Denmark itu sampai minta maaf presiden kepada umat Islam. Dan berjanji akan menahan ya pelakunya itu. Dia mau itu kaleng-kaleng. Sedangkan dia kecil aja, dia mengamuk. Karena kata Rasul, ya orang beriman itu seperti lebah, itu bisa diganggu. Jadi dia akan marah. Jadi kalau kita melihat fakta ini tadi, ya nggak mungkin lah Rasulullah akan mendiamkan ada kesesatan, diam, nggak ada yang komentar. Bahkan semuanya itu pula lakukan. Jadi inilah permasalahan dari fakta yang menurut salah satu Andrew Tetius, namanya orang Amerika, orang beragama Kristiani. Beliau mengatakan begini, nanti katanya di masa depan, ya di masa depan itu saya bisa pastikan agama yang akan eksis di dunia ini cuma agama Islam, itu kata dia. Dia meyakini pasti orang Amerika masih hidup. Ya followers di Instagram itu 10 juta orang. Jadi wawancara di podcast. Dia bilang agama yang akan eksis sampai di masa depan nanti cuma Islam. Kenapa itu? Ditanya oleh wawancara itu. Karena cuma umat Islam itu yang punya integritas menjaga agamanya. Kita hari ini katanya umat Kristen itu gak ada integritas jaga agama. Mau buktinya katanya. Andaikan ini dia bilangnya apa? 4 tahun lalu. Andaikan ada salah satu di antara orang Amerika keluar menggunakan pakaian kaos bertuliskan Yesus is gay, Yesus itu homo, itu nggak akan ada yang berani ngapainnya. Kenapa? Itu hak bebas berekspresi, gitu. Kenapa? Memang supaya jangan salah paham Bapak sekalian. Memang ada yang mengatakan begitu. Ya memang ada. Kenapa? Buktinya ada. Bukti Yesus itu sampai 40 tahun nggak nikah, gitu. Berarti kan lain, gitu kan? Orang zaman sekarang baru nggak nikah curiga, gitu. Nah, ya. Jadi mereka itu ada yang memberikan analisis seperti itu. Sehingga dia mengatakan ada yang memakai baju mengatakan Yesus is gay, itu enggak kenapa-napa. Dan itu terbukti sekarang. Kalau Bapak Ibu ingat waktu pelaksanaan pembukaan Olimpiade Prancis kemarin, ingat ya, yang pelaksanaan grand openingnya itu diperagakan itu persis oleh orang-orang yang membuka acara itu dengan kisah yang ada dalam surah Al-Maidah, dan ini ada juga dalam Matius. Surah Al-Maidah tentang hidangan yang turun dari langit yang dimakan bersama murid-murid Nabi Isa alaihissalam itu ada. Itu mereka peragakan dan diperagakan oleh seluruh orang gay. Orang apa namanya? Bukan gay saja, LGBT, ya, orang yang lesbian, gay, biseksual, and transgender. Laki-laki memeragakan perempuan itu sengaja mereka nampakkan itu pakaian perempuan, laki-laki berjenggot, rambutnya panjang. Jadi bayangkan itu Yesus dan murid-muridnya digambarkan gay. Betul ternyata prediksinya. Apa yang terjadi? Nggak ada, biasa-biasa saja. Jadi mereka itu sudah tidak terlalu peduli sama agama. Jadi kata dia, kalau seperti bilang mana kita ada di masa depan? Tapi coba buat itu semua Islam. Buat di negara Islam, negara yang liberal, yang sekuler, yang umat Islam sedikit di Amerika atau di mana lah katanya, pakai baju Muhammad is gay. Saya jamin besok mati orang. Betul tidak? Betul lah. Nah, saya jamin itu. Jadi mereka itu punya integritas sama agamanya, nggak ada yang berani macam-macam. Padahal itu di negara yang umat Islam kecil, dia berani jamin itu. Coba ada yang berani nggak di Amerika keluar di New York pakai baju gitu? Nggak ada yang berani. Walaupun mereka kecil, tapi luar biasa. Apalagi seluruh negara umat Islam. Jadi betul lah kata Rasul, fa inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalatin abada. Selama-lamanya kata Rasul, umatku tak akan bersepakat mereka atau mendiamkan kesesatan. Berarti mayoritas umat Islam itu senantiasa berpegang atas jalan kebenaran. Kalau ada yang melenceng itu satu. Kalau ada pengikut gak fatal itu satu.
Kalau ada murid nama kufron, nama koni itu sudah banyak itu. Tahu kufron? Ya, bisa baca cacing, baca semut, semua bahasa bisa dia. Berapa lah banyak pengikut dia? Bandingkan sampai ikut 100 somat, ya lebih banyak lagi jemaah nazirin, ya kan? Jadi tak akan banyak. Jadi kata Rasulullah, ini sudah sampel ya Rasul. Umatku tak akan sesat selama-lamanya. Ya. Jadi apa ibu sekalian? Nah, berbicara tentang maulid Nabi ini, kita harus tahu ini adalah amalan kaum muslimin dari masa ke masa turun menurun, dan hampir seluruh umat Islam melakukan itu kecuali negeri Saudi Arabia. Saudi Arabia itu memang aneh, kita biarkan aja begitu. Ini semua kita dukung Palestina, orang tidak, memang begitu. Ya. Bahkan ibu sekalian saat Yaman, ya, memberikan bantuan besar kepada Palestina, mereka menyerang seluruh kapal-kapal stok barang yang masuk ke Israel, mereka serang ya. Yang Houthi itu kan, supaya ekonomi Israel itu bermasalah. Jadi semua mereka hantam di laut Merah. Ya, mereka adalah satu negara yang beda Palestina yang berani. Datang Saudi dihantam ke Yaman, dijatuhkan sekitar 40 bom beberapa hari yang lalu. Memang agak aneh. Kenapa? Karena memang seluruh raja-raja mereka dari zaman dulu sangat berpegang erat, bersalam-salaman dengan pemimpin Amerika. Memang begitu. Jadi kalau mau Saudi itu tak jadi sadar kebenaran. Andai kan Saudi ini sadar kebenaran, ya maka kita harus bela Israel. Itu konsekuensinya. Sebagaimana mereka lakukan hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita harus mengetahui itu semua, bahwa Saudi itu tidak jadi sadar kebenaran. Iya betul, Makkah Madinah ada sama mereka, tapi itu bukan jadi sadar kebenaran. Ya, siapa Raja Salman itu kan ayahnya namanya Saud, Ibnu Saud. Ibnu Saud itu baru berkuasa di Saudi baru saja, Bapak Ibu sekalian. Berapa lama? Pasca Perang Dunia Pertama 1924. Pas baru 1 abad. Baru 1 abad, baru 1 tahun. Ya, Utsmani berkuasa berapa lama? 3 tahun. Sebelum itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dua mazhab ini saja yang kuat waktu itu. Ya. Jadi baru-baru saja. Dan kalau dibilang Saudi itu jadi sadar kebenaran, Abu Jahal pula orang Saudi. Dulu, ya kan? Berapa lama mereka menguasai Makkah? Karena menurut saya agak konyol orang yang menstandarkan kebenaran kepada Saudi itu nggak ada hubungannya. Kalau emang Saudi lah standar kebenaran, semua umat Islam harus bela Israel, bukan Palestina. Karena Saudi itu terang-terangan bela Israel, mereka itu menetapkan Hamas sebagai teroris, itu kerajaan Saudi. Ya, mereka tidak memberikan bantuan apapun, bahkan sekarang mereka mengundang Lady Gaga membuat konser Halloween dan lain sebagainya. Ya, tahu Amerika itu Pak? Tahu kan? Maka sekarang mereka membuka pintu sebesar-besarnya bagi orang Barat untuk masuk ke Saudi. Tidak ada batasan ini. Yang dikhawatirkan oleh para ulama, jangan-jangan pun diperbolehkan nanti non-Muslim masuk Makkah Madinah takutnya. Soalnya Ronaldo udah di Jeddah, dia ada dekat deh, sedikit lagi. Ya apa-apa lah masuk Makkah dan masuk Islam kan gitu kan. Mudah-mudahan dapat hidayah ya. Baik, tapi Ibu sekalian, berbicara tentang maulid tentu banyak tema yang bisa kita bahas, sangat banyak. Saya pikir tidak cukup waktu ya untuk membicarakan itu, dan memang ada banyak sub pembahasan. Saya pilih satu saja ya karena ini berhubungan dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa apakah maulid Nabi ini ada anjuran dari Rasul? Apakah punya dalil? Siapa yang pertama kali melakukan? Apakah benar melakukan maulid Nabi itu sesat, bid'ah dan lain sebagainya? Ini kan saat ini diperbincangkan oleh banyak orang. Yang dulu ini tak ada, tapi belakangan ini ada. Sebab banyak sekarang saya dapat informasi dari jemaah itu, ada ibu-ibu dan ustaz, anak saya itu kuliah masuk kampus, entah ikut pengajian apa sih nggak tahu. Tiba-tiba sama saya berdebat saja, dia mengharamkan wirid Yasin, ya, tak boleh maulid, tak boleh tahlilan dan lain sebagainya. Ada orang begitu sekarang? Ada kan? Kita menghargai perbedaan, tapi tidak boleh orang menyerang, menyesatkan kelompok lain, apalagi mayoritas. Itu namanya ekstrim. Ekstrim itu menyerang kelompok lain, ya, dengan pemikiran termasuk salah satunya. Ya, banyak. Ini sekarang yang banyak sekali anak muda, dia ikut kajian di mana, di kampus seperti itu, tiba-tiba sudah menyerahkan, menyesatkan. Bayangkan, apa disesatkannya tadi?
Saya mau pergi wirid Yasin, katanya mau pergi wirid lah katanya. Kemudian tak boleh, tak boleh ini bid'ah, maulid itu sesat, segala macam. Benarkah demikian? Nah ini akan kita bahas. Jadi saya akan memilih pembahasan sub tentang hukumnya itu sendiri dan bagaimana argumentasi Ahlussunnah wal Jamaah mempertahankan maulid Nabi sebagai tradisi kaum muslimin dari masa ke masa. Ya. Pertama jamaah sekalian, ya ini harus kita ketahui bersama ya. Di antara ulama yang menganjurkan maulid itu sangat-sangat banyak. Lalu kenapa ada orang yang justru memilih mengharamkan maulid? Nah, ternyata memang guru mereka begitu. Ini salah satu ulama Saudi namanya Syekh Muqbil namanya. Luar biasa Syekh Muqbil ini. Nah, ini termasuk yang sering mengajarkan di umat Islam. Ya, beliau mengeluarkan fatwa, ya, ini fatwa beliau. Apa katanya? Bahkan andaikan seseorang itu melakukan zina, ini kata dia, melakukan zina, itu jauh lebih mending daripada hadir ke majelis maulid. Coba, sangat serius tidak tuduhan ini. Bahkan andaikan seseorang itu berzina, itu lebih mending daripada melakukan maulid. Jadi kita tak usah heran kenapa murid-muridnya yang ada itu serangannya begitu ke kita. Karena tuduhan mereka begitu serius. Sebenarnya banyak, ada Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, itu masih hidup semua ini orang yang Shalih Al-Utsaimin, ya. Ini semua menyerang, tapi yang paling parah itu, ya. Kenapa? Dia mengatakan lebih mending berzina daripada hadir ke majelis maulid. Jadi kita ini semua ini lebih parah daripada orang yang ada di diskotik itu maksudnya. Kenapa demikian Syekh? Dijelaskannya. Sebab orang yang melakukan zina dia sadar dengan konsekuensinya bahwa dia melakukan hal dosa dan dia bermaksiat kepada Allah. Itu kata dia. Ya, orang berzina pasti sadar lah, semua tak tahu orang bersalah. Tapi maulid, orang yang melakukannya tidak sadar melakukan kesesatan dan melakukan kemurkaan kepada Allah. Jadi kata dia lebih penting buat dosa sadar daripada buat dosa tak sadar. Nah itu maksudnya. Makanya dia mengatakan lebih penting berzina daripada maulid. Karena orang maulid tidak ada yang sadar itu berdosa. Rasa mereka melakukan sunnah mendapatkan pahala padahal Allah tak ada sama mereka. Nah kalau orang taubat dia tahu dia salah, ada potensi dia baik. Di belakang hari taubat maksudnya. Kalau orang maulid ini tidak ada kesempatan taubat karena rasa dia ini betul. Jadi mending berzina lah katanya begitu. Nah daripada melakukan maulid. Wajarlah kenapa pengikut-pengikut mereka ini di negara kita ini atau di mana-mana itu cukup keras menyerang pelaksanaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan tidak sampai seperti luar negeri, ya. Di Irak, di Pakistan itu nauzubillah sangat mengerikan sekali. Banyak majelis maulid Nabi dibom, banyak. Di Pakistan itu baru-baru itu terjadi di Islamabad, di Irak pun begitu dibom. Kenapa? Karena ada orang yang menyangka maulid Nabi itu majelisnya itu persis bahkan lebih parah dari diskotik. Ini bahaya sekali fatwa Syekh ini. Yang ulama Saudi yang satu ini bahaya sekali. Tidak tanggung-tanggung serangan dia kepada umat Islam. Ya. Nah, maka para jamaah sekalian, nah, kalau kita jawab pakai ulama yang mungkin mereka tidak akan terima. Tapi begini, nah, saya mau menjelaskan apakah ulama ini itu bodoh mendiamkan dari zaman dahulu itu ini perbuatan sesat seperti anggapan mereka? Tentu tidak. Lantas begitu, apakah yang menjadi landasan para ulama melakukan dan memperbolehkan maulid Nabi? Baik. Pertanyaan sederhana sekali ya. Siapa yang pertama melakukan maulid? Nah, kira-kira siapa pertama kali melakukan? Biasa mereka yang tasawuf itu menuduh orang Syiah. Melakukan pertama kali itu orang Syiah. Benar orang Syiah yang pertama kali melakukan? Tentu jawabannya tidak. Jawabannya yang pertama kali melakukan Nabi, yang maulid Nabi adalah Nabi Muhammad sendiri. Masa? Iya. Yang melakukan yang pertama kali maulid adalah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali memperingati maulid. Ya, memperingati maulid. Kalau gitu mana hadisnya? Mana dalilnya? Nah, mereka sering minta dalil. Dalilnya ada dalam Sahih Muslim. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Imam Muslim ini dalam riwayat hadis ranking 2, ranking 1 Imam Bukhari. Ya,
Jadi ini siapa Imam Muslim yang menyatakan hadis ini Imam Muslim sahih. Jadi Imam Muslim ya, bukan Wak Muslim. Ada juga Wak Muslim juga ada setepu di simpang apa? Jadi kuning, bukan itu. Ini Imam Muslim. Ya. Dalam kitab Sahih Muslim ada hadis, ya, hadis ini masyhur riwayat mutawatir. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, kenapa Rasul puasa pada hari Senin? Rasul kok puasa hari Senin? Ditanya oleh sahabat. Apa jawaban Nabi? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Sebab hari Senin adalah maulidku. Jelas gak itu? Kurang jelas apa kalimat Nabi itu? Dzaka yaumun wulid atau maulid, ya. Dzaka yaumun wulidtu fihi. Sebab pada hari Senin aku dilahirkan. Cuman itu satu-satunya alasan Nabi melakukan puasa hari Senin. Titik, sangat jelas kalimatnya. Berarti Rasulullah berpuasa pada hari Senin semata-mata dalam rangka memperingati hari kelahirannya sendiri. Tak ada yang lain, tak ada yang takutkan. Cuma itu. Karena nanti hari Kamis, Pak, ada alasannya juga. Kenapa Rasul puasa hari Kamis? Ada alasan Rasul. Hari Senin cuma itu Rasul. Kesimpulannya Rasulullah memperingati hari kelahirannya bahkan setiap pekan. Itu kesimpulannya. Bukan setahun sekali, macam kita setiap pekan. Cuman teknisnya berbeda sama kita. Itu saja. Kalau kita pakai acara, pakai majelis, ya, pakai sholawatan, nah Rasul dengan puasa. Itu saja bedanya. Nah, berarti adakah tidak riwayat yang menyatakan tentang maulid? Ada. Ini hadis yang sangat sederhana. Saya pilih hadis yang paling sahih lagi. Yang Rasulullah sendiri yang mengucapkan tentang redaksi tidak langsung beliau memperingati hari. Bukan tidak langsung ini kalimat sangat jelas. Dia memperingati hari kelahirannya. Cuma dengan cara berpuasa, ya. Itu saja bedanya, Pak. Dengan berarti Rasulullah melakukan memperingati hari kelahiran. Hadis sahih. Ada hadis yang lain, ada sangat banyak. Imam As-Suyuti itu menulis satu kitab tentang Maulid Nabi. Ya, kemudian ada salah satu ulama besar dalam ilmu qiraat, ya, tentang ilmu qiraat dan ilmu tajwid. Ya, saya rasa yang belajar tahfiz Al-Qur'an kenal sama ulama ini. Ya. Jadi seorang ulama qiraat namanya Syekh Al-Jazairi. Ulama tajwid ini. Beliau punya kitab, ya, nama kitab beliau Matan Jazariyah. Semua ulama, semua orang yang belajar Al-Quran itu membaca kitab ini. Abdullah Al-Jazari, ya. Nah. Jadi Imam Al-Jazari, nah, Imam Al-Jazari, mana Al-Jazari, Matan Jazariyah. Itu menulis kitab, ya, tentang Maulid Nabi khusus. Beliau himpun dalam kitabnya itu ada sekitar 140 hadis tentang Maulid. Kurang banyak apa itu coba? Ya, tentang Maulid. Jadi andaikan kalau dikatakan umat Islam yang memperingati Maulid itu sesat, ya, sesatlah semua ulama, termasuk Imam Jazari, ya, Imam Ibnul Jazari namanya, ya, Ibnul Jazari, Matan Jazari. Bahaya. Sementara semua orang hari ini belajar kitab itu, termasuk Syekh Abdul Rahman Sudais belajar tajwid pakai kitab Jazariyah. Ya, sementara ada orang yang menyerang itu berarti menyerang yang Madinah Arab sebenarnya. Saya tidak langsung, ya. Ada ratusan hadis, tak mungkin kita bahas, ya. Itu salah satu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, ini cukup banyak sebenarnya lagi, bahwa kelahiran Nabi Muhammad itu memang harus bergembira, harus senang, ya, harus dinantikan. Mana? Ini sahih, lebih sahih lagi tadi riwayat Imam Bukhari. Ya, saya tak bacakan tadi secara cukup panjang. Kesimpulannya begini. Ingat tidak peristiwa Rasulullah saat masih kecil dibawa oleh Abu Thalib ke Syam? Ingat tidak? Diajak, ya, oleh apa namanya? Oleh Abu Thalib ikut. Rasulullah kan sama Abu Thalib itu sekitar 12 tahun ikut ke negeri Syam. Saking sayangnya, Pak, Abu Thalib kepada Rasul itu dikadernya Rasul. Lebih sayang itu kata orang sekitarnya itu Abu Thalib kepada Nabi Muhammad daripada anaknya sendiri Ali. Dibawanya kemana-mana Rasulullah. Ya, dibawa ikut.
sampai ke negeri Syam, tapi belum sampai Damaskus. Damaskus di kota. Rasulullah kan di situ bertemu sama seorang pendeta, ya kan, Nasrani namanya Bahirah. Ingat lagi saya ingat ya, Bahirah ya, pendeta Nasrani, gitu ya. Lalu pendeta itu melihat Rasulullah tertegun, dia jumpai siapa ketua apa namanya geng itu, kelompoknya siapa lah gitu ya. Nah, rombongannya siapa ketuanya? Aku kata ketuanya. Itu anak yang di belakang itu anak siapa? Anak aku kata ketuanya. Maksudnya kerasa sayangnya lah ya Pak ya gitu ya. Anak kita kan begitu kan, kalau ada kita suka sama orang, senang sama orangnya, adik ini tadi kan, ya kan. Nah, dia kata Abu Bakar anak itu, lalu dia yang pelihara, dia yang menjaga. Kata Bahirah, tuanmu itu anak sudah yatim tidak ada perut, katanya. Abu Thalib kan kaget waktu itu, karena tahu. Ya. Kata dia, ini anak akan jadi orang luar biasa di masa depan. Ya, dia ini dinantikan kelahirannya oleh Tuhan. Jadi dia sudah tahu itu, kata dia. Dalam kitab kami dijelaskan tentang ini, dan dia sudah lahir. Nah, dia melihat tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW, persis seperti yang dikatakan dalam Injil sebelum Injil itu didistorsi seperti hari ini, dirubah. Di antaranya dalam riwayat Imam Bukhari apa yang dilihat oleh Bahirah ada 3 tanda paling tidak. Pertama, setiap Rasulullah lewat itu pepohonan itu seperti ruku, memberi penghormatan kepada Nabi. Padahal ini anak masih 15 tahun, masih kecil lah ya. Kalau ibadah sekarang masih mengatur-atur ini, ya lewat tapi ruku, ya. Kemudian Timur Tengah itu panas terik, semua kepanasan. Rasulullah dinaungi oleh awan. Kemana Rasul bergerak, cuma Rasul yang dapat awan. Yang terakhir dipastikan Nabi Muhammad itu memang Nabi akhir zaman. Ada tanda-tanda di bahu Rasul seperti stempel yang ada di semua Nabi. Ya, ada 6 stempel, bukan stempel, ada tanda di sini 2. Macam stempel lah kita bilang, itu tandanya seorang Nabi. Begitu dia tahu itulah Nabi akhir zaman. Ya, ternyata semua ahli kitab Nasrani, Yahudi itu menantikan kelahiran Nabi. Semuanya. Apa kata beliau? Antar anak ini pulang, kata Bahirah kepada Allah, bawa anak ini pulang. Ini akan dinantikan kelahirannya, kedatangan oleh semua orang. Andaikan nanti dia sampai ke pusat kota dan di sana banyak orang Yahudi, gitu. Kalau Yahudi tahu kelahirannya anak ini sudah lahir, sudah datang, dan mereka melihat tanda-tanda kenabian kepadanya, sementara ini anak bukan Yahudi dari bangsa Arab, dia akan dibunuh oleh Yahudi. Jadi Pak, semua menunggu kedatangan Nabi. Yahudi menunggu, Nasrani menunggu, tapi mereka semua berharap dari keturunan mereka. Ternyata plot twistnya dari bangsa Arab, gitu. Coba betapa kagetnya orang Yahudi itu. Nabi Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, itu semua Yahudi bangsanya. Ya, jadi kata mereka, oh Nabi akhir zaman yang Allah ceritakan dalam Quran itu pasti dari Yahudi juga, begitu. Ternyata tidak, gitu. Dan plot twist sebenarnya dari bangsa Arab. Nabi yang bangsa Arab cuma 2, Ismail, hari itu lagi putus sama Rasulullah. Kesalnya Yahudi itu sama Rasulullah karena orang Arab. Jadi mereka itu bukan tidak mau beriman kepada Nabi karena Nabi itu benar. Cuma satu alasannya, karena Rasul orang Arab. Apakah mereka tahu Rasulullah itu ada yang zaman? Tahu, semua mereka tahu. Itulah yang disebut dengan rasisme namanya. Yahudi itu rasis, bangsa paling rasis dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam banyak ayat Al-Quran mereka menunjukkan mereka itu paling merasaikan. Ya, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kata orang Yahudi, ya kami ini adalah anak-anak Tuhan. Maksudnya apa? Anak kandung, ada anak tiri. Kita ini anak tiri lagi. Orang Arab anak tiri, orang Melayu anak tiri, ya. Abna'ullahi wa ahibba'uh, dan bangsa yang paling disayang oleh Tuhan. Yang lain tidak. Bahkan Yahudi dan Nasrani saling ege-ege di dalam Quran. Wa qalatil yahudu ya laisatil nasara 'ala syai'. Orang Yahudi bilang Nasrani itu enggak ada apa-apa. Wa qalatil nasara laisatil yahudu 'ala syai'. Nasrani pula bilang Yahudi itu enggak ada apa-apa, kami yang paling utama. Jadi saling mereka berharap ini dari bangsa mereka. Ternyata Allah pilih dari bangsa Arab. Kesalnya mereka luar biasa. Karena Bahirah ini pendeta yang soleh, dia tak kesal. Dia objektif, mau siapapun itu terserah Allah pilih dari bangsa. Tapi antar anaknya pulang pasti dibunuh kalau sampai pusat kok. Dari riwayat tadi diketahui memang Bahirah sangat senang itu mengetahui Rasul sudah datang, sudah lahir. Ya. Ternyata kelahiran Rasul itu dinanti oleh Nasrani.
Yahudi. Oleh Yahudi. Kalau Yahudi yang mana? Ada juga. Sahih Bukhari juga. Saat Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, dipeluk oleh Jibril, disuruh membaca Iqra, ya. Di situ Rasulullah Pak memang terlihat sisi kemanusiaan, humanitinya terlihat. Rasul ketakutannya bukan main. Rasul ketakutan sampai di rumah, ya. Rasul pulang begitu dapat wahyu, Rasul pulang. Dan Rasul belum sadar itu. Dia sudah melihat di belum. Rasul pulang ke rumah, dilihat oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Rasul pucat badannya, pucat. Ya. Wahai suamiku kenapa? Kata Khadijah. Kata Rasul cuma satu, ya, zamiluni selimut dia. Selimut dia buat kedinginan. Ya. Begitu dengar begitu Khadijah langsung sigap ambil selimut. Nah, selimutnya. Khadijah pun menyelimuti menghangatkan tubuh Rasul dan tak berkata apapun sama sekali. Itulah luar biasa Khadijah. Ya. Andaikanlah istri zaman sekarang itulah yang menjadi wanita zaman sekarang Ismail mungkin tak begitu. Kenapa? Ya, ambil selimutnya kenapa bilang dulu bang? Kan gitu udah panjang itu. Apa mau buat ganti atau kopi bilang dulu ya kan? Selimut dingin ini ya kan? Ya kau ambil tapi apa bilang dulu kenapa? Nah betul selimut itu pun diganti itu bang. Udah 30 tahun bang dalam rumah tangga bang. Jangan ada hati yang ada tutupi lagi bang. Ya, awal kata apa berbiasa biar kita bersihkan lagi. Kan begitu ini sama sekarang ya. Nah, boleh istri dia harus apa namanya responsif terhadap suasana hati batin seorang suami. Kalau dia nggak ngomong biar aja nanti ada keluar sendiri itu nanti, ya kan? Kan terjadi begitu pak. Nah, pertama dipendamnya dulu masalah itu. Nah, apa kusuk-kusuk kepala dikit. Nah, dia nanti dapat sesuatu mesti bilang, ya kan? Tadi deh. Nah, keluar itu tapi nanti, ya kan? Cuma istri dia tak sabar, tapi kok dia tuh sabar? Nggak ditanya lagi. Begitu tanya kenapa Rasul tak selimut diurusnya semua hingga berhentilah meninggal Rasulullah, barulah Rasulullah cerita. Nah, ya. Dan itu turun ayat ya ayyuhal mudaththir wa orang yang berselimut ya kata Allah kum fa'andir barulah berilah peringatan kepada orang. Inilah ayat yang kedua yang membuat Rasulullah yakin sebagai seorang nabi ya. Wa rabbaka fakabbir besarkan nama Tuhanmu ya. Jadi setelah itu baru Rasulullah cerita kepada Khadijah tadi begini di gua besar, ya Rasulullah ketakutan, sangat takut Rasulullah itu saat itu pertama kali karena Jibril itu makhluk yang aneh banget. Ya bayangkan aja kita dipeluk harimau, takut tidak? Takut lah, apalagi malaikat. Malaikat itu dalam hadis diceritakan sayapnya itu meliputi wilayah timur bumi sampai ke barat. Nah, luas itu sayapnya itulah yang belum Nabi, wajar Rasulullah. Setelah kenal bahwa Rasulullah menceritakan ke Khadijah radhiyallahu anha. Besok paginya Khadijah membawa Rasul, kalau bapak masih ingat kisah itu, ketemu sama siapa? Paman kandung dari Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal. Pernah ada kisah belum ya? Belum kan? Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Rahib Yahudi, pendeta lah, ya tapi yang agama Yahudi. Dia sudah tua dan buta. Ini hadis sahih di Imam Bukhari. Hadisnya ya. Nah, saat diceritakan sama Khadijah, wahai apa namanya uakku, pakcikku, suamiku ini mengalami kejadian yang dahsyat, mengguncang batinnya malam tadi. Diceritakan. Nabi SAW dengar itu karena ada sudah lahir kata orang itu sudah datang ya katakan. Ini akan ini seorang nabi akhir zaman. Waraqah yang pertama kali dia nabi akhir zaman. Ya, sedih Waraqah itu kenapa? Andaikanlah aku masih muda. Dia sudah tua, selingkuhannya udah buta. Nah, ya, dulu nggak buta, tapi kan tuanya dia buta. Andaikanlah aku masih muda, aku akan menemani perjuangannya. Karena dia akan mengalami perjuangan yang sangat dahsyat. Banyak sekali cobaannya yang mengganggunya luar biasa. Sedih Waraqah bin Naufal itu tak bisa membersamai orang yang diceritakan dalam Taurat berkali-kali oleh Allah Taala. Jadi semua agama ini menanti Rasulullah, menanti kelahiran Nabi, menanti kedatangan Nabi. Bedanya orang yang hatinya keras, dia menolak Nabi setelah datang. Ya. Falamma ja'ahum ma'arufu kafarubi. Setelah Nabi itu datang kata Allah, ma'arufu mereka tahu itu Nabi, kafarubi malah mereka kafir ingkar kepadanya. Padahal mereka tahu itu tapi ingkar mereka. Ya, gara-gara bukan dari bangsa mereka. Ternyata rasisme ini sangat luar biasa. Apa bukti Yahudi percaya sama Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi? Cukup banyak. Di antaranya bahkan Yahudi hari ini pun percaya, bukan cuma sama Yahudi hari ini percaya.
Coba nanti lihat di YouTube, itu ada sebuah video dokumenter ya. Ternyata ya, saat ini di perbatasan Israel dan Palestina itu dipenuhi dengan tanaman yang namanya pohon gharqad. Pohon gharqad. Tidak tahu apa motif mereka membuat itu, tapi di seluruh perbatasan mereka tanam pohon gharqad. Bapak Ibu pernah dengar hadis tentang pohon gharqad tidak? Pernah ya. Nah, apa kata Rasul? Nanti di akhir zaman ya umatku akan memerangi orang Yahudi. Ya, semua alam, semua makhluk akan berpihak kepada umat Islam. Ya, pohon, batu, daun, buah, ya semua akan berkata, wahai Muslim, sesungguhnya di belakangku ada Yahudi, datanglah ke sini, bunuh dia sedang bersembunyi. Kata Rasul. Ya, semua batu, gunung, pohon semua akan berbicara. Illal gharqad, kata Rasul. Kecuali pohon gharqad ini memang berpihak kepada Yahudi. Berarti mereka sengaja bangun gharqad karena mereka tahu perang akhir zaman itu akan datang. Berarti mereka percaya nggak sama hadis Nabi? Percaya. Kenapa mereka nggak ikut? Karena mereka merasa bangsa mereka lah yang layak menjadi nabi akhir zaman. Sampai sekarang mereka itu belum move on. Ya, belum move on itu nabi akhir zaman itu dari bangsa mereka. Ya. Jadi nggak move on itu bahaya Pak, bisa menjadi kebencian yang mematikan sampai mengakar. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo pun move on dari angka 11 ke 100. Nah, kira-kira gitulah. Kalau tidak bisa membunuh itu, ya nanti bisa nauzubillah bisa macam mana kebijakannya. Ya mudah-mudahan ya Allah lapangkanlah hati beliau. Ya, banyak kok yang memberikan ucapan-ucapan yang jauh lebih jahat dan menyakitkan serta lebih keji. Bahkan orang-orang di sekitarnya lagi coba. Nah, ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya memang memaafkan nih, lapang hati ini berat ini ya. Ini bisa memberikan kebaikan kepada semua pihak. Karena sangat membunuh. Tahu Yahudi itu mengakar kebencian itu karena belum move on itu tadi. Lapang hati kenapa? Terus Allah pilih dari bangsa Arab masih mengotot juga dari bangsa Yahudi. Kan keras sekali berarti. Ya. Jadi para jamaah sekalian, mereka percaya dari Muhammad itu seorang nabi, tapi mereka itu tak mau beriman. Salah satu bukti yang mereka menanam pohon gharqad di seluruh wilayah Israel karena mereka tahu nanti itulah tempat perlindungan mereka menghadapi umat Islam. Baik, jadi Yahudi, Nasrani semua menanti kedatangan Nabi Muhammad, semua bahagia. Para ulama-ulama mereka lah ya rahimnya, pendetanya. Cuma ini tadi kerucut-kerucutnya ini yang keras hati tadi, yang tak mau beriman kepada Rasulullah. Jadi Pak, kira-kira kalau Yahudi dan Nasrani saja pada zaman dahulu menanti kelahiran Nabi. Kalau hari ini ada orang setiap masuk bulan Nabi yang mengamuk marah-marah, kan curiga kita sama imannya dia. Masa lebih parah dari Yahudi dan Nasrani ya? Jadi dua pendeta itu adalah pertama Bahirah, yang kedua Waraqah bin Nawfal. Ini pendeta Nasrani rahim Yahudi. Dua-dua mengidentifikasikan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa semua mereka menantikan Rasulullah SAW. Baik, terakhir ini hadis yang terakhir. Ada hadis Sahih riwayat Bukhari. Saya sengaja pilih Bukhari Muslim. Karena yang paling tinggi dari hadisnya. Padahal banyak hadis yang lain. Ini terakhir ini. Ada sebuah athar ya yang ini tentang mimpi seorang waliullah, sahabat Nabi yang sekaligus waliullah bernama Ibnu Abbas. Siapa namanya? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini buah Nabi juga, buah Nabi. Ini orang soleh, ahli Quran, ahli hadis. Ya, beliau membersamai Nabi, sahabat Nabi, dijamin masuk surga. Ibnu Abbas. Beliau pernah mimpi, dan mimpi beliau ini jangan samakan dengan mimpi kita ya. Mimpi beliau itu merupakan petunjuk dari Allah Taala. Ya, beliau mimpi sebagaimana mimpi Nabi Yusuf alaihissalam yang melihat 11 bintang sujud kepadanya serta 1 bulan dan 1 matahari. Itu juga adalah mimpi orang-orang saleh. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menukil mimpinya. Beliau menceritakan, dalam mimpiku aku ketemu sama Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab juga buah Nabi, berarti saudara kandung lagi ketemu ya. Bedanya yang satu Muslim, yang satu kafir, yang satu cinta Nabi, yang satu benci Nabi, yang satu pembela Nabi, yang satunya lagi pemusuh Nabi. Abu Lahab ini memusuhi Nabi SAW. Ya. Bahkan saking besarnya permusuhan Abu Lahab, Bapak Ibu sekalian, Abu Lahab itu masih hidup. Abu Lahab masih hidup.
SK dia masuk neraka sudah keluar. Kurang parah apa coba ini? Dia masih hidup, SK-nya masuk neraka sudah keluar. Dalam mana? Dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab, sungguh celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada sama sekali keuntungan dari usaha dia yang mencelakakan Nabi berkali-kali. Sayasla naran dzata, nanti dia akan dibakar di neraka kata Allah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, bersama-sama dengan istrinya pula yang bawa kayu bakar di neraka. Jadi kalau ada tokoh yang lebih so sweet dari Romeo dan Juliet, mungkin Abu Lahab dan istrinya lah. Karena sehidup semati, semasuk juga sedunia seneraka. Ya, tak ada yang orang romantis itu. Ya. SK-nya masuk neraka sudah keluar, dia masih hidup. Diejek-ejeknya ini ayat yang kita turun. Ya. Betul neraka. Dan Allah berikan kesempatan kepada salah seorang sahabat Nabi yang saleh Ibnu Abbas, adik kandung dari Abu Lahab, ketemu di mimpi. Kira-kira berapa lama kan kemudian Abu Lahab mati, tidak ya mati, ketemu di mimpi. Jadi roh Abu Lahab itu dipertemukan Allah dengan roh Ibnu Abbas. Kita ini kalau tidur kan kita keluar ya. Maka kita tidur itu kata Rasul mati kecil berarti roh kita keluar. Nah ya, ketemu. Dan Abu Lahab ketemu apa kira-kira kata Ibnu Abbas, ketemu sama Abu Lahab. Nah, ini hadisnya ya. Qala fa ma haluka. Cuma apa kabar? Nah, gitu kan. Apa sih itu? Nah, gitu kan kata kembali ya kan. Apa jawab Abu Lahab? Finnar, hancur katanya. Babak belur dalam neraka katanya. Ya, Abu Lahab betul tadi ya kan. Hancur bodoh katanya kan. Betul-betul menderita dalam neraka katanya. Cocok itu, kenapa cocok itu memang? Itu cocok sama kamu. Tapi kata Abu Lahab, setiap hari Senin katanya, setiap hari Senin aku dikasih remisi katanya. Apa itu? Dikasih dia minum dari air yang mengalir dari jemarinya. Ya anak bayi itu kan kalau haus gimana? Kan gitu kan? Nah, tanda dia haus itulah ulah. Jadi diberikan beberapa air mengalir tapi sedikit lah. Cuman jadilah, kira-kira gitu. Ya kan? Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an ya, minuman orang penduduk neraka itu sangat yang mengerikan. Illa hamiman wa ghassaqa kata Allah. Minuman itu hamim. Hamim itu lahar api neraka yang dimasukkan itu hancur dari situ. Wa ghassaqa atau ghassa, pohon penuh duri, atau dalam hadis disebutkan juga nanah bercampur darah yang busuk. Cuma 3 itu opsinya. Mau mana? Nah, mau api neraka, lahar api neraka, mau ghassa pohon berduri, atau mau nanah busuk. TST ada mereka? Enggak ada pula, jadi kerjakan. Ada TST. Cuma 3 itu, pilihlah mau mana. Nah, semua neraka. Tapi Abu Lahab dikasih sekali sekali minum air. Cuma sekitar saja lah. Itu saja. Jadilah dari kaya kan. Kebangun Ibnu Abbas dari mimpinya, dia tahu itu petunjuk dari Allah Taala. Ya. Lalu, maaf itu selesai. Ditanya, kenapa kau bisa dapat begitu? Penduduk neraka yang tidak dapat, kau bisa dapat remisi? Kata Abu Lahab, iya, karena saat kelahiran Muhammad, aku senang, aku bahagia katanya. Dan aku memerdekakan budakku yang bernama Thuwaibah karena dia memberitakan kelahiran Muhammad kepadaku. Cuma gara-gara itu? Iya, cuma gara-gara itu. Semata-mata alasan Abu Lahab itu diberikan Allah keringanan sedikit di neraka itu karena dia pernah sekali seumur hidupnya gembira saat kelahiran Nabi Muhammad, dan gembiranya itu diekspresikan dengan memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah. Dan itu sangat luar biasa nilainya. Kenapa ini? Saat Rasulullah lahir, ya, Abu Lahab itu bahagia. Kok bisa? Karena Abu Lahab sayang sama Nabi. Wajar Abu Lahab sayang sama Nabi, Pak. Karena Abdullah itu adik kandung Abu Lahab. Jadi Rasul itu keponakan Abu Lahab itu. Coba bayangkan Pak dalam imajinasi kita punya saudara kandung. Bayangkan saja ya. Kita punya saudara kandung, istrinya sedang mengandung anak dia. Anaknya belum lahir, masih 5 bulan, masih 6 bulan, meninggal. Kira-kira sayang nggak kita sama anaknya? Sayang nggak? Pasti sayang. Kasihan kita ya Allah. Ponakan ini belum lagi lahir ayahnya dan meninggal. Sayang nggak kita? Sayang. Itulah yang dirasa oleh Abu Lahab. Makanya saat Rasulullah dilahirkan itu, datang sahabat, Tuhan, keponakan sudah
laki-laki. Wah, indah sekali wajahnya, kata Suhaibah. Senang sekali Abu Lahab. Betul lah laki-laki, betul, sehat, kata. Wah, bahagia kan Suhaibah. Terima kasih banyak atas berita ini, karena berita yang memberikan sangat mengembirakan hatiku. Mulai sekarang kau merdekakan. Memerdekakan budak itu mahal, Pak. Sebagaimana biaya membeli budak dari tuannya yang lain, seharga lebih kurang 20 dinar, lebih kurang 80 juta rupiah. Itulah sumbangsi Abu Lahab saat Rasulullah dilahirkan. Jadi hebat Abu Lahab itu. Maulid Nabi dia menyumbang 80 juta. Ada tidak orang zaman sekarang buat maulid menyumbang 80 juta? Nah, ada. Datang panitia itu, Pak, siapa kalian? Panitia, Pak, ya kan? Wah, sedih kali di panitia maulid itu dulu. Kadang-kadang tak ada orang katanya. Dia jawab, siapa yang jawab? Ya, Assalamualaikum. Tak ada orang katanya. Saya dulu panitia maulid itu juga. Kadang begitu lah. Kadang tak ada orang datang ke rumahnya. Kadang-kadang dia acukan nawar. Kadang-kadang mukanya tak senang, minta begitu. Awak datang minta apa namanya proposal ini. Ya, kadang-kadang kita tidak anjing, kadang tak keluar orangnya macam-macam. Sedih kan saya dulu awal maulid. Bahkan pernah saya dulu waktu maulid. Ya, ini Pak, saya panitia maulid, Pak, ya kan? Nah, oh ya sebentar. Datang lakinya pula bawa duit 100.000. Nampak bini di depan. Berapa mau kasih? 100. Gua tak suka ya, Pak. Ya, ini ajar bulan. Kamu pikirkan cicilan kita kayak mana? Gaji masih lama keluar. Ya kalau kaya udah kasih. Berapa dikasih dia? Udah goceng cukup itu. Goceng ini dikasih apa? Kontribusi maulid goceng lagi. Kalah jauh sama Abu Lahab kita ini. Saya tandai muka ibu tu waktu itu. Ya. Waktu acara maulid, Pak, pembagian kue konsumsi oleh panitia, minta 2 kotak pula itu. Kan cocok ditempeleng aja sama mereka orang ini. Mengapa lah orang ini? Pelitnya luar biasa, tadi minta kue 2. Nyatip nih kadang, ya kan? Abu Lahab 80 juta nyumbang itu, tak bayar lagi. Gara-gara itulah dia diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari riwayat ini Bapak Ibu sekalian, ada salah satu syair yang luar biasa nih, ya saya kutip dari salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang bernama Imam Al-Hafiz Syamsuddin Ad-Dhahabi, Imam Syamsuddin, ya, Muhammad Nasir Ad-Dimashqi. Idza kana hadza kafirun ja'a damu wa tabbat yadahu fil jahim muqaddada. Kata beliau, andaikanlah manusia kafir ya seperti Abu Lahab, ja'a damu yang sudah datang celaan dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang dinyatakan dia itu dalam neraka selama-lamanya, ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu bis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi ahmada masruran wa mata wahida. Kira-kira bagaimana lagi lah seorang muslim ya, yang mana Abu Lahab dapat keringanan, Abu Lahab celaka dalam neraka selama-lamanya. Kemudian datang hadis kabar menceritakan bahwa dia mendapatkan keringanan sejak hari Senin selama-lamanya karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kira-kira bagaimana lagi seorang muslim yang sepanjang hayatnya gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad dan dia mati dalam keadaan bertauhid. Paham maksudnya ya? Paham ya? Kemudian saya katakan dulu, kalaulah Abu Lahab yang dicela oleh Al-Quran, manusia kafir selama-lamanya dikatakan oleh Allah dalam neraka, yang itu pun dapat keringanan dalam neraka pada setiap hari Senin karena gembira pada kelahiran Nabi, bagaimana lagi seorang muslim yang seumur hidupnya berbahagia dengan kelahiran Nabi dan mati pula dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Kira-kira apa apresiasi yang akan Allah berikan kepada kita ya? Subhanallah ya. Jadi mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian dalam momentum Rabiul Awal ini menjadi umat Rasulullah SAW ya yang sangat cinta menjalankan sunnah dan ajaran Rasulullah. Jadi insyaallah kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya saya tidak buka cerita Jawa berhubung adik saya ini adik sepupu saya kandung itu melaksanakan akad nikah pagi ini, jadi saya harus hadir dan ikut jauh bukan dalam semua keluarga sudah